Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asadul Kifli, mahasiswa RPL Elektro 2025 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan nomor induk mahasiswa 251020084. Kali ini saya akan membuat video terkait jenis-jenis kendaraan listrik yang sedang beredar di pasaran, di mana video ini bertujuan sebagai tugas mata kuliah teknologi kendaraan listrik. Untuk jenis-jenis kendaraan listrik yang sedang beredar sekarang dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada BEV atau Battery Electrical Vehicle. Yang kedua adalah PHEV atau Plug-in Hybrid Electrical Vehicle. Yang ketiga ada FGEV, Fuel Cell Electrical Vehicle. Selanjutnya ada HEV, Hybrid Electrical Vehicle. Secara umum untuk kendaraan listrik yang digunakan sekarang yang paling banyak adalah tipe BEV atau Battery Electrical Vehicle karena pada tipe ini sumber daya utamanya yang digunakan adalah baterai, di mana baterai di sini untuk pengisiannya bisa di-charge menggunakan stop kontak secara langsung. Pada prinsip kerjanya untuk yang tipe BEV di sini baterai mensuplai electrical motor untuk bergerak, di mana electrical motor saat bergerak dapat menggerakkan mobil. Saat mobil bergerak di sini ada teknologi yang bernama regenerative braking, di mana regenerative braking di sini menghasilkan listrik kembali dari deselerasi mobil saat melakukan pengereman, di mana dari deselerasi ini akan menghasilkan listrik yang dimana akan mencas baterai kembali saat mobil berjalan, sehingga baterai dapat digunakan lebih awet tanpa hanya mengandalkan dari cas sumber daya utama. Lalu yang kedua ada PHEV. Di sini untuk PHEV memiliki teknologi yang hampir sama seperti BEV, namun di sini terdapat gabungan dari mesin mobil secara konvensional yang menggunakan pembakaran dan juga menggunakan baterai, di mana untuk teknologi plug-in hybrid electric vehicle di sini untuk baterainya sama seperti BEV, dapat dicas menggunakan stop kontak dan terdapat sistem tangki bensin yang digunakan sebagai pembakaran untuk menggerakkan motor secara utama, di mana ketika motor bergerak juga akan menghasilkan regenerative braking saat melakukan deselerasi yang akan mencharge baterai pada mobil listrik. Kemudian baterai pada mobil listrik juga dapat digunakan tanpa adanya bensin yang menggerakkan pada sumber penggerak utama, karena di sini baterai juga dapat dicas tersendiri sehingga untuk jarak dekat dapat menggunakan baterai yang dicas tanpa mengandalkan bensin sebagai sumber daya utamanya yang lain. Selanjutnya ada FGEV atau Fuel Cell Electrical Vehicle. Pada FGEV di sini perbedaan utamanya ada pada sumber energi untuk penggerak motornya, di mana pada FGEV di sini fuel cell menggunakan teknologi fuel cell, yaitu teknologi yang mengubah bahan bakar dari hidrogen yang disimpan pada hidrogen tank, kemudian akan dikonversi menjadi listrik pada bagian fuel cell, di mana dari fuel cell di sini digunakan untuk menggerakkan electrical motor dan juga sisanya hampir sama seperti yang tipe BEV sebelumnya. Jadi ketika electrical motor bergerak akan menghasilkan regenerative braking, dan regenerative braking akan menyimpan sisa listrik ketika deselerasi. Namun di sini untuk FGEV tersendiri hanya mengandalkan sumber daya bensin dari hidrogen, tidak seperti PHEV tadi yang merupakan gabungan dari tipe bensin dan juga listrik. Jadi untuk baterainya di sini tidak dapat di-charge secara eksternal menggunakan stop kontak. Selanjutnya ada HEV atau Hybrid Electrical Vehicle, di mana HEV di sini menggunakan teknologi yang sama seperti PHEV, namun pada HEV atau Hybrid Electrical Vehicle di sini lebih simpel karena tidak menggunakan
pengecasan secara eksternal seperti BHSV, karena pada HSV di sini electrical motor digunakan sebagai pembantu saja, bukan sebagai sumber penggerak utama, di mana sumber penggerak utama masih seperti mobil konvensional yang lainnya menggunakan bensin, di mana bensinnya akan disimpan di diesel tank dan akan menghasilkan pembakaran di IC untuk menggunakan motor. Lalu pada motor juga ketika deselerasi akan menghasilkan regenerative braking yang akan mengecas baterai dan saat eh, dibutuhkan seperti saat akselerasi awal akan menggunakan electrical motor sebagai penggerak utamanya. Lalu untuk keuntungan dan kekurangan dari tipe-tipe tersendiri di sini, untuk yang pertama ada BHV, kelebihannya yang paling penting adalah tentu saja biaya personelnya sangat murah karena menggunakan listrik saja, tidak seperti yang lain. Lalu selanjutnya perawatannya mudah, emisi nol karena tidak melakukan pembakaran, berkendara juga sunyi dan halus. Kekurangannya jarak tempuh yang terbatas, waktu isi daya yang lama, dan stasiun charge yang belum merata pada beberapa tempat. Selanjutnya ada PSV, kelebihannya fleksibel, bisa untuk kota dan untuk luar, di mana di kota bisa menggunakan listrik dan luar bisa menggunakan diesel tank sebagai yang utama. Eh, Selanjutnya kelebihannya tidak ada range anxiety atau keterbatasan jarak karena bisa menggunakan dua sumber yang berbeda. Lalu lebih irit BBM karena bisa menggunakan electrical motor sebagai alternatif energinya. Lalu kekurangannya jika tidak pernah di charge jadi boros karena hanya mengandalkan eh, teknologi konvensional ICE pada pembakaran utamanya. Terus juga lebih boros karena harus merawat dua sistem listrik dan mesin pembakaran dan juga tetap menghasilkan emisi seperti mobil konvensional lainnya. Lalu untuk FGEV kelebihannya isi ulang cepat karena untuk hidrogen di sini pengisian ulannya hampir mirip seperti BBM, jarak tempuhnya juga jauh, emisi nol. Emisi nol ini dalam artian hanya menghasilkan uap air untuk sisa hasil pembakaran pada fuel cell. Lalu untuk kekurangannya stasiun hidrogen juga sangat langka dan kendaraannya sangat mahal karena teknologinya masih belum optimal. Lalu selanjutnya ada HHV atau hybrid electrical vehicle di sini. Untuk keuntungannya lebih dari BBM karena untuk akselerasinya dibantu oleh electrical motor, tidak perlu mencharge karena di sini electrical motor sebagai pembantu saja bukan penggerak utama, dan teknologinya juga sudah matang karena banyak yang digunakan sekarang untuk tipe hybrid electrical vehicle sudah banyak bertebaran. Untuk kekurangannya tidak bisa berkendara full listrik karena memang di sini untuk penggerak utamanya masih menggunakan pembakaran, lalu masih bergantung pada BBM, penghematan terbatas dibanding BEV dan BIV. Mungkin sekian penjelasan video saya terkait jenis-jenis kendaraan listrik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.